Kalian percaya? Ada hantu yang bukan cuma menghantui dalam mimpi, tapi benar-benar masuk ke dunia nyata? Aku pikir aku hanya berhalusinasi. Sampai aku menemukan karpet kamarku basah kuyup dan bekas jejak kakinya masih ada. Ini kisah nyataku, dan aku belum bisa keluar dari rumah ini sampai hari ini. Halo, aku Maya. Beberapa bulan lalu, aku memutuskan pindah ke sebuah desa kecil di Pulau Jawa. Aku menemukan rumah yang besar dan murah. Mungkin terlalu murah. Kata orang-orang, rumah itu angker, tapi aku tidak percaya hantu. Lagi pula, siapa sih yang bisa nolak rumah luas dekat Danau Kantik dengan harga setengah dari normal? Aku tanda tangani surat pembelian tanpa ragu. Saat pertama kali menginjakkan kaki ke rumah itu, rasanya biasa saja. Hening, sepi, tapi ya wajar kan? Aku pikir semua itu hanya perasaanku saja. Beberapa minggu kemudian, hujan badai turun deras. Listrik padam, rumah jadi gelap gulita. Karena tidak bisa berbuat apa-apa, aku memilih tidur lebih awal. Aku menarik selimut, memejamkan mata, dan berharap besok pagi badai sudah reda. Tapi malam itu, aku terbangun. Ada suara tok-tok-tok di jendela kamarku. Aku ingin bangun, tapi aku tidak bisa bergerak. Aku mengalami kelumpuhan tidur. Dan saat itu, di jendela, aku melihat seorang anak laki-laki. Matanya hitam legam, senyumnya lebar, menyeramkan. Giginya besar-besar seperti monster. Aku ingin berteriak, tapi suaraku hilang. Aku hanya bisa melihat saat dia menatapku dari luar. Sekejap, dia lenyap. Aku mencoba meyakinkan diri. Ini cuma mimpi buruk. Ini hanya halusinasi biasa. Aku berusaha menenangkan diri. Tapi baru saja aku tenang, terdengar suara berisik dari dapur. Sesuatu bergerak di dalam rumahku. Aku menatap ke pintu kamar, mencoba melihat dalam kegelapan. Ada bayangan berdiri diam. Pintu kamar perlahan terbuka. Itu dia. Anak laki-laki itu lagi. Kini dia telah masuk ke kamarku. Kelumpuhan tidurku masih berlangsung, dan aku tidak bisa bergerak. Langkah kakinya terdengar jelas mendekat. Setiap langkah terasa menghantam jantungku. Dia berhenti tepat di sebelah kasurku. Dia hanya berdiri, tersenyum, menatapku tanpa berkedip. Aku merasa waktu berhenti. Aku benar-benar yakin aku akan mati malam ini. Tiba-tiba, aku bisa menggerakkan tubuhku lagi. Aku terbangun dengan nafas terengah-engah. Aku langsung menyalakan senter ponselku. Anak itu sudah hilang. Tapi saat aku melangkah turun dari kasur, aku merasakan sesuatu aneh. Karpetku basah. Aku melihat lebih dekat. Ada bekas jejak kaki kecil, basah, mengarah dari jendela ke tempat tidurku. Saat itulah aku sadar. Itu bukan cuma mimpi. Bukan cuma kelumpuhan tidur. Seseorang atau sesuatu benar-benar masuk ke kamarku. Keesokan harinya, aku bertanya ke tetangga sekitar. Mereka bercerita tentang Bima, anak laki-laki yang tenggelam di danau dekat rumahku pada tahun 1947. Katanya, Bima tidak pernah muncul lagi ke permukaan. Saat ditemukan, dia duduk diam di dasar danau, matanya melotot, mulutnya terbuka. Seolah-olah dia menunggu sesuatu. Sejak itu, danau itu terkenal angker. Warga bilang, setiap malam, arwah Bima mencari orang baru untuk menggantikannya di dasar danau. Kalau dia tidak berhasil menyeret seseorang, dia akan menghantui rumah-rumah di dekat danau. Setelah kejadian itu, aku putuskan untuk jual rumah. Tapi, siapa yang mau membeli rumah berhantu? Tidak ada yang datang melihat. Tidak ada yang tertarik. Aku terjebak. Aku masih tinggal di rumah, itu sampai sekarang. Dan setiap malam, aku tidur dengan lampu menyala,
berharap Bima tidak datang lagi, mengetuk jendelaku. Kalau suatu malam kalian mendengar ketukan di jendela, jangan lihat, jangan jawab, jangan pernah membuka mata, karena mungkin itu bukan angin, tapi seseorang yang mencari teman baru di dunia lain.